Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di balik gemerlap lampu kota dan riuh kehidupan malamnya, ada cerita-cerita kelam yang terkubur dalam sejarah. Kisah tentang rumah tua, arwah yang gelisah, dan ritual yang tak terungkap. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah misteri yang terjadi di kampung kota tua. Sebuah rumah tua yang dihantui oleh masa lalu yang tragis. Mulai dari suara langkah kaki di malam hari, bayangan hitam yang penuh kebencian, hingga jejak sebuah ritual gelap yang melibatkan seorang wanita bernama Lina. Apakah arwah Lina benar-benar meminta pertolongan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik kisah ini? Ikuti perjalanan kami menyusuri lorong gelap rumah itu, mengungkap rahasia yang terkubur, dan menghadapi teror yang tak terbayangkan. Inilah kisah nyata penuh ketegangan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Selamat datang di Mantra Malam Nusantara, episode spesial Rahasia di Kampung Kota Tua. Jakarta, kota metropolitan yang tak pernah tidur, menyimpan cerita-cerita lama yang penuh misteri. Di balik gedung pencakar langit dan keramaian, ada sudut-sudut yang menyimpan kisah horor yang tak lekang oleh waktu. Salah satu kisah itu terjadi di sebuah kampung tua dekat kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Namanya Dina. Seorang wanita muda berusia 28 tahun yang baru saja pindah ke rumah kontrakan tua di daerah tersebut. Dina bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Glodok. Untuk menghemat waktu perjalanan, ia memilih tinggal di kampung ini yang hanya berjarak 10 menit dari tempat kerjanya. Rumah kontrakan itu sederhana, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan lantai semen yang dingin. Namun, bagi Dina, rumah itu cukup nyaman dan harganya terjangkau. Rumah ini memang sudah lama, tapi masih kokoh, kata Pak Amin, pemilik kontrakan, saat menyerahkan kunci kepada Dina. Cuman ya, jangan kaget kalau dengar suara-suara aneh. Namanya juga rumah tua. Dina tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan khas orang tua. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Pak Amin yang membuatnya sedikit merinding. Malam pertama di rumah itu terasa berbeda. Hening, terlalu hening untuk sebuah kampung di Jakarta. Dina duduk di ruang tamu sambil membaca novel, ditemani suara kipas angin tua yang berderit pelan. Sesekali, ia mendengar suara langkah kaki dari luar, seolah ada seseorang berjalan di depan rumahnya. Namun, saat ia mengintip melalui jendela, jalanan gelap itu kosong. Pukul 11 malam, Dina memutuskan untuk tidur. Ia baru saja merebahkan diri di atas kasur ketika terdengar suara berderak dari langit-langit. Suara itu seperti sesuatu yang berat sedang menyeret dirinya di atas plafon. Dina mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya tikus. Namun, suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti langkah kaki kecil berputar-putar di atas kamarnya. Dina mulai merasa tidak nyaman. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, Dina terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suaranya monoton
namun cukup keras untuk membangunkannya. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju jendela. Sebelum membuka tirai, Dina mencoba menenangkan dirinya. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya pelan. Saat ia menarik tirai jendela, jantungnya berdegup kencang. Di luar jendela, berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang basah menutupi wajahnya. Tubuhnya terlihat kurus dengan pakaian lusuh. Dina tidak bisa melihat wajah wanita itu karena tertutup oleh rambut hitam yang kusut. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Dina mencoba memanggil, "Bu, ada apa?" Tidak ada jawaban. Dina merasa bulu kuduknya berdiri. Perlahan, wanita itu mengangkat tangan dan mengetuk jendela sekali lagi. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Dina mundur perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika pagi tiba, Dina segera bertanya kepada tetangganya tentang wanita itu. Bu Ratna, salah satu tetangga yang sudah tinggal lama di kampung tersebut, langsung terdiam saat mendengar cerita Dina. "Kalau boleh tahu, kamu lihat wanita itu di mana persisnya?" tanya Bu Ratna dengan nada was-was. "Di jendela kamar saya, Bu. Dia mengetuk jendela malam-malam," jawab Dina. Wajah Bu Ratna tampak pucat. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Nak Dina, kamu harus hati-hati. Beberapa tahun lalu, di rumah yang kamu tinggali itu, pernah terjadi kejadian tragis. Seorang wanita muda ditemukan meninggal di dalam kamar. Kabarnya, dia bunuh diri karena depresi. Sejak saat itu, banyak yang bilang suka melihat sosok wanita di sekitar rumah itu." Dina tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya kalut. Ia mulai merasa bahwa kepindahannya ke kampung ini adalah sebuah kesalahan besar. Namun, ia berusaha mengabaikan cerita Bu Ratna dan berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Malam berikutnya, Dina mencoba untuk tetap tenang. Ia menyalakan lampu di seluruh rumah dan menyalakan radio agar tidak terlalu sepi. Namun, sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Suasana rumah menjadi gelap gulita. Dina meraba-raba untuk mencari senter di meja dekat tempat tidurnya. Saat ia menyalakan senter, cahayanya memantul ke cermin besar yang ada di sudut kamar. Dina tertegun. Dalam pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Sosok wanita berambut panjang, sama seperti yang dilihatnya di jendela semalam, berdiri di belakangnya. Dina membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin, dan sosok itu masih ada, berdiri diam dengan kepala sedikit miring ke kiri. Wanita itu perlahan-lahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Dina. Ketakutan yang luar biasa membuat Dina jatuh terduduk. Ia menutup matanya sambil berdoa, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, suara pelan dan serak mulai terdengar dari arah cermin. "Kamu tidak seharusnya di sini." Suasana rumah Dina tak lagi sama sejak malam itu. Bayangan wanita di cermin terus menghantui pikirannya, seolah ingin memberitahu sesuatu yang belum terungkap. Dina merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang ingin disembunyikan oleh rumah tua itu. Ia tahu, tinggal diam hanya akan membuat teror ini semakin intens. Keesokan paginya, Dina terbangun dengan tubuh lemas. Tidur yang tidak nyenyak membuatnya merasa seperti zombie. Ia mencoba melupakan kejadian semalam dengan rutinitas pagi, menyeduh kopi, membuka jendela, dan menikmati udara segar. Namun, ada hal aneh yang langsung menarik perhatiannya.
kunci rumahnya hilang. Dina yakin betul ia meletakkan kunci itu di meja kecil dekat pintu. Ia mencarinya ke setiap sudut rumah, tetapi kunci itu tidak ditemukan. Yang lebih aneh, pintu depan terkunci rapat dari dalam. Siapa yang bisa mengambil kuncinya? Aku tinggal sendiri, gumam Dina, merasa ada yang tidak masuk akal. Ia mencoba menghubungi pemilik kontrakan, Pak Amin, untuk menanyakan apakah seseorang memiliki duplikat kunci rumahnya. Namun, panggilannya tidak diangkat. Dina mulai merasa terperangkap, seolah rumah itu tidak ingin membiarkannya pergi. Merasa gelisah, Dina memutuskan menemui Bu Ratna, tetangga yang sebelumnya menceritakan kisah tragis rumah itu. Bu Ratna sedang menyapu halaman ketika Dina mendekatinya. "Bu, saya kehilangan kunci rumah," kata Dina dengan nada panik. Bu Ratna menghentikan aktivitasnya dan menatap Dina dengan tatapan khawatir. "Nak Dina, ini mungkin terdengar aneh, tapi saya pernah dengar cerita dari penghuni sebelumnya. Banyak yang bilang barang-barang sering hilang begitu saja, terutama kunci." Dina tertegun. "Apa maksudnya, Bu? Apa ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh di rumah itu?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Konon, wanita yang meninggal di rumah itu sering terkunci di dalam kamar sebelum kematiannya. Beberapa orang percaya arwahnya masih mencari sesuatu atau seseorang." Dina merasa darahnya berdesir. Ia mulai bertanya-tanya apakah sosok wanita yang ia lihat malam itu adalah arwah penghuni lama rumah ini. Malam itu Dina memutuskan untuk tetap terjaga. Ia menyalakan semua lampu dan membawa sebuah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Suasana rumah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari setiap sudut. Pukul 2 dini hari, Dina mendengar suara pintu berderit pelan. Ia membeku di tempat. Pintu kamar yang semula tertutup perlahan terbuka sendiri, menampakkan lorong gelap di luar. "Siapa di sana?" tanya Dina dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara langkah kaki yang pelan mulai terdengar mendekat. Dina memberanikan diri keluar dari kamar, membawa senter untuk menerangi lorong. Saat ia menyorotkan cahaya ke arah ruang tamu, Dina melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Sosok wanita dengan rambut panjang yang basah berdiri membelakanginya, menghadap jendela. Kali ini, tubuh wanita itu terlihat lebih jelas. Gaunnya robek dan kotor, dengan bercak darah di bagian leher. Dina mundur perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, sosok itu berbalik dengan gerakan cepat, menatap Dina dengan mata kosong. "Kembalikan kunci itu." Suara serak wanita itu terdengar seperti bisikan di telinga Dina. Setelah sosok itu menghilang, Dina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang rumah ini. Ia teringat cerita Bu Ratna tentang wanita yang terkunci di dalam kamar sebelum kematiannya. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di rumah ini, sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Dengan bantuan tangga kecil, Dina naik ke loteng rumah. Loteng itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, tanda bahwa tempat itu sudah lama tidak tersentuh. Namun, di sudut loteng, Dina menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terkunci, tetapi kuncinya tergeletak di sampingnya, seolah sengaja diletakkan untuk ditemukan. Dina membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda. Foto seorang wanita muda yang tersenyum bahagia, surat-surat yang sudah menguning, dan sebuah buku harian. Dina membuka buku harian itu dan mulai membacanya. Halaman-halaman awal berisi tulisan tentang kehidupan sehari-hari wanita itu. Tetapi,
Semakin lama isinya berubah menjadi keluhan tentang ketakutan dan rasa terkurung. Aku merasa ada yang mengawasiku. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Mereka ingin aku pergi, tapi aku tidak bisa keluar. Mereka mengambil kunciku. Tulisan itu berhenti di halaman terakhir, di mana hanya ada satu kalimat yang tercoret berkali-kali, "Aku tidak ingin mati di sini." Dina merasakan ketakutan yang luar biasa. Wanita itu, siapapun dia, tampaknya telah mengalami sesuatu yang mengerikan sebelum kematiannya. Dina menyadari satu hal, arwah wanita itu tidak akan tenang sampai misteri ini terpecahkan. Ketika Dina turun dari loteng, ia menemukan kunci rumahnya tergeletak di lantai ruang tamu. Kunci itu terlihat seperti baru saja diletakkan di sana, meskipun Dina sudah mencarinya ke seluruh rumah sebelumnya. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Apakah ia harus mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu? Ataukah ia harus meninggalkan rumah ini sebelum semuanya terlambat? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara ketukan pelan kembali terdengar di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dina merasa napasnya tercekat. Kali ini, ia tahu arwah itu tidak akan berhenti sampai Dina menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Ketukan itu terus membayang di benak Dina. Malam-malam yang dilalui di rumah tua tersebut semakin menekan mentalnya. Namun, rasa takut perlahan bergeser menjadi rasa penasaran. Dina yakin arwah wanita itu tidak bermaksud mencelakainya. Mungkin arwah tersebut hanya ingin menyampaikan pesan atau meminta bantuan untuk menemukan keadilan. Jejak di dalam foto keesokan paginya, Dina memutuskan untuk melihat lebih dekat benda-benda yang ditemukan di kotak kayu di loteng. Ia menatap foto wanita muda yang tersenyum bahagia. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang nyaris pudar. Lina, Kota Tua, 2004. Nama itu, Lina, seolah memanggil Dina untuk menyelidikinya lebih jauh. Apakah Lina adalah wanita yang menghantui rumah ini? Apa yang terjadi padanya? Dina merasa jawabannya mungkin tersembunyi di kawasan Kota Tua, tempat di mana foto itu diambil. Dina juga menemukan satu hal menarik di buku harian Lina. Di halaman terakhir sebelum tulisan terhenti, ada gambar kasar yang menyerupai peta kecil. Peta itu menunjukkan sebuah bangunan dengan simbol bulat di bagian tengahnya. Dina mengenali pola itu sebagai salah satu bangunan di Kota Tua, tepatnya sebuah gudang tua yang kini tidak terpakai. Dina memutuskan untuk pergi ke Kota Tua di siang hari. Ia berpikir, jika Lina memang pernah ke sana, mungkin ada sesuatu yang bisa mengungkap misteri ini. Setelah menyusuri jalan darat Ulantam, jalan sempit yang penuh dengan pedagang, gang, dan turis, Dina akhirnya menemukan bangunan yang mirip dengan peta di buku harian Lina. Gudang tua itu terlihat usang, dengan dinding penuh lumut dan pintu kayu yang sudah rapuh. Meski bangunan itu sudah lama tak terpakai, Dina merasa ada sesuatu yang menariknya untuk masuk. Dengan susah payah, ia membuka pintu gudang dan melangkah ke dalam. Di dalam, suasana terasa pengap dan gelap. Debu beterbangan di udara, dan lantai kayu berderit setiap kali Dina melangkah. Di salah satu sudut gudang, Dina menemukan sebuah meja tua yang penuh dengan kertas-kertas berdebu. Di antara kertas-kertas itu, ia menemukan sebuah artikel koran yang membuat jantungnya berdegup kencang. Artikel itu bertanggal 12 Juli 2004. Judulnya berbunyi, "Wanita muda ditemukan tewas
di rumah kontrakan Kampung Kota Tua. Dina membaca dengan saksama. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Lina yang ditemukan meninggal secara tragis di rumah kontrakan yang kini dihuni oleh Dina. Polisi menyatakan kematian Lina sebagai bunuh diri karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun, beberapa tetangga menyebut Lina sering terlihat ketakutan dan merasa ada yang mengikutinya sebelum kematiannya. Artikel itu juga menyebut Lina adalah seorang pelukis yang sering menghabiskan waktu di kawasan Kota Tua untuk mencari inspirasi. Dina mulai mengerti kenapa Lina tampak begitu terkait dengan tempat ini. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Jika Lina memang bunuh diri, mengapa arwahnya tidak tenang? Saat Dina melanjutkan pencariannya di gudang itu, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah lukisan besar yang tersandar di dinding. Lukisan itu ditutupi kain putih yang sudah lusuh. Dengan hati-hati, Dina menarik kain itu, dan apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang samar, berdiri di depan sebuah rumah tua. Rumah yang kini ditinggali oleh Dina. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di bagian belakang lukisan, ada sosok bayangan hitam besar yang tidak memiliki wajah, berdiri mengintai wanita tersebut. Dina merasa ada pesan yang ingin disampaikan melalui lukisan itu. Mungkin Lina mencoba memberitahu siapa atau apa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam di gudang, Dina merasa cukup untuk hari itu. Ia membawa artikel koran dan foto lukisan Lina sebagai bukti. Ketika kembali ke rumah, suasana terasa lebih suram dari sebelumnya. Saat malam tiba, Dina memutuskan untuk meletakkan foto Lina di atas meja di ruang tamu. Ia menyalakan lilin dan berbicara dengan suara pelan, seolah Lina bisa mendengarnya. "Lina, kalau kau ingin aku membantu, tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi padamu," kata Dina dengan suara bergetar. Belum selesai, ia berbicara. Suara langkah kaki kembali terdengar di atas plafon. Dina menatap ke arah langit-langit dengan napas tertahan. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba sebuah benda jatuh dari plafon, tepat di depan Dina. Benda itu adalah sebuah kunci tua, dengan ukiran rumit di gagangnya. Dina tidak pernah melihat kunci itu sebelumnya. Ketika ia mengambilnya, ia merasa kunci itu memiliki hubungan dengan pintu tertentu. Mungkin pintu yang bisa mengungkap rahasia terbesar rumah ini. Malam semakin larut, dan Dina merasa bahwa waktunya semakin dekat untuk menemukan jawaban. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, bayangan hitam dari lukisan Lina muncul di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati Dina dengan aura yang menakutkan. Dina mundur dengan gemetar, memegang kunci tua di tangannya. Bayangan itu berhenti beberapa meter darinya, lalu menunjuk ke arah pintu belakang rumah. Dina memahami isyarat itu. Ia harus membuka sesuatu di sana. Dengan tangan gemetar, Dina berjalan menuju pintu belakang. Kunci tua itu ternyata pas dengan lubang kunci di pintu yang selama ini terkunci rapat. Ketika pintu terbuka, Dina menemukan sebuah lorong gelap yang mengarah ke bawah tanah. Lorong itu seperti menunggu untuk mengungkap rahasia yang selama ini terkubur di bawah rumah. Dina tahu, apapun yang ada di sana akan menjadi jawaban dari semua teror yang ia alami.
Lorong gelap itu mengeluarkan hawa dingin yang merayap ke kulit Dina. Bau apek bercampur debu menyengat hidungnya, membuatnya sesaat ingin mundur. Namun, rasa takut kalah oleh rasa penasaran. Dina tahu, lorong ini adalah kunci untuk mengungkap misteri yang menghantui rumah tersebut. Dengan kunci tua yang masih digenggam erat, Dina menyalakan senter kecil yang ia bawa. Ia melangkah masuk ke dalam lorong dengan hati-hati. Setiap langkah menghasilkan bunyi berderit dari lantai kayu tua. Lorong itu tampak sudah lama tidak digunakan. Dindingnya lembab, dipenuhi lumut dan retakan. Dina merasa seolah-olah sedang memasuki dimensi lain. Suasana di bawah tanah ini begitu berbeda dari rumah di atasnya. Setelah beberapa meter berjalan, lorong itu berakhir di sebuah pintu besar dari kayu. Pintu itu dihiasi ukiran rumit yang menyerupai pola di kunci tua yang Dina temukan. Ia memasukkan kunci ke dalam lubang, dan dengan sedikit usaha, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara serak seperti rintihan. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan besar yang gelap gulita. Dindingnya penuh dengan coretan dan gambar yang sulit dimengerti. Di tengah ruangan, sebuah meja besar berdiri dengan lilin-lilin yang sudah mencair menempel di permukaannya. Dina merasa ruangan ini lebih mirip tempat ritual daripada sekadar ruang bawah tanah biasa. Saat Dina menyorotkan senternya ke sekitar ruangan, matanya tertuju pada sebuah buku tebal yang tergeletak di atas meja. Buku itu tampak tua, dengan sampul kulit yang sudah retak. Dina membuka halaman pertamanya dan menemukan tulisan tangan yang sulit dibaca. Namun, semakin ia membuka halaman, Dina mulai mengerti apa yang tertulis di sana. Buku itu adalah catatan ritual mistis yang dilakukan di rumah ini bertahun-tahun lalu. Dari catatan itu, Dina mengetahui bahwa rumah ini pernah digunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan praktik ilmu hitam. Salah satu ritual mereka melibatkan pengorbanan manusia untuk mengunci roh tertentu agar tetap berada di tempat itu. Nama Lina muncul dalam salah satu halaman terakhir buku itu. Dina tertegun saat membaca bahwa Lina adalah salah satu korban dari ritual itu. Lina tidak bunuh diri seperti yang dikatakan artikel koran, melainkan menjadi bagian dari pengorbanan yang direncanakan oleh kelompok itu. Sambil membaca catatan tersebut, Dina merasakan udara di ruangan itu menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong di belakangnya. Dina membalikkan badan, menyorotkan senter ke arah suara, tetapi tidak ada siapapun. Namun, saat ia kembali menatap ke depan, sosok Lina sudah berdiri di dekat meja. Rambut panjang Lina menutupi sebagian wajahnya, dan matanya yang kosong menatap langsung ke arah Dina. Dina ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Lina mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah dinding di sisi ruangan. Dina mengikuti arah yang ditunjukkan Lina dan melihat sesuatu yang tampak seperti pintu rahasia. Pintu itu kecil, nyaris menyatu dengan dinding, dan hanya bisa dibuka dengan menarik tuas besi kecil di dekatnya. Ketika Dina membuka pintu kecil itu, ia menemukan sebuah ruang kecil yang hanya berisi satu benda: peti kayu tua. Peti itu terkunci rapat, tetapi Dina menemukan kunci kecil di dekatnya yang pas
untuk membuka peti tersebut. Saat peti terbuka, Dina menemukan benda-benda yang langsung membuat tubuhnya merinding. Ada pakaian Lina yang sudah kotor dan robek, bersama dengan perhiasan yang sama persis dengan yang Lina kenakan di foto. Di bawah pakaian itu, Dina menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Tulang belulang manusia yang sudah hampir hancur. Dina menyadari bahwa ini adalah sisa-sisa tubuh Lina. Lina tidak pernah dikuburkan dengan layak, dan arwahnya mungkin terjebak di rumah ini karena tubuhnya masih berada di tempat itu. Saat Dina mencoba menutup peti itu, suara tangisan terdengar memenuhi ruangan. Tangisan itu begitu memilukan, seolah datang dari semua sudut sekaligus. Dina menatap ke arah Lina yang masih berdiri di dekat meja. Sosok Lina tampak lebih jelas sekarang, dengan wajah yang penuh kesedihan dan luka di lehernya. "Maafkan aku," kata Dina pelan, merasa bersalah karena terlambat menyadari penderitaan Lina. Namun, Lina hanya menggeleng pelan dan menunjuk lagi ke arah buku ritual di meja. Dina membuka halaman terakhir buku itu dan menemukan petunjuk tentang bagaimana cara melepaskan arwah yang terjebak dalam rumah ini. Tertulis bahwa arwah hanya bisa tenang jika sisa tubuhnya dikuburkan dengan layak dan diberi doa-doa khusus. Dina tahu ia harus melakukan ini. Ia tidak bisa membiarkan Lina terus menderita di rumah ini. Sebelum meninggalkan ruang bawah tanah, Dina membawa peti kayu itu ke atas. Perjalanannya kembali ke permukaan terasa lebih berat, seolah ada energi dari bawah tanah yang mencoba menahannya. Saat ia sampai di ruang tamu, suasana rumah terasa berubah. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding, bergerak seperti hidup. Dina merasa rumah ini tidak senang dengan apa yang ia lakukan. Ia berusaha tetap tenang dan terus berjalan menuju pintu depan. Tetapi tiba-tiba, pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Suara Lina terdengar di dekat telinganya. "Cepat, sebelum mereka datang." Dengan keberanian yang tersisa, Dina membuka pintu dan berlari keluar, membawa peti kayu itu. Ia tahu malam ini belum berakhir, tetapi setidaknya ia sudah keluar dari rumah itu. Dina membawa peti kayu yang berisi sisa-sisa tubuh Lina keluar dari rumah. Malam itu terasa lebih dingin dan mencekam. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara yang samar namun mengganggu. Dina tahu ini bukan hanya angin biasa. Ada sesuatu yang mengawasinya, mengintai setiap langkahnya. Dengan bantuan taksi online yang ia pesan, Dina membawa peti itu ke sebuah tanah lapang kecil di pinggiran Jakarta. Ia memilih tempat itu karena menurut informasi yang ia dapat dari Bu Ratna, Lina dulu sering bercerita tentang keinginannya untuk dimakamkan di tempat yang damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Selama perjalanan, supir taksi beberapa kali melirik ke arah peti di kursi belakang. "Mbak, ini apa ya? Kok kayaknya berat banget?" tanyanya. Dina hanya tersenyum kaku dan menjawab, "Barang lama, Mas, mau saya pindahkan ke tempat lain." Namun, suasana di dalam mobil terasa semakin tidak nyaman. Beberapa kali kaca spion supir bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang mencoba menyentuhnya. Supir itu akhirnya diam, tetapi jelas terlihat gugup hingga mereka tiba di lokasi. Saat Dina turun dengan membawa peti, ia merasakan tanah lapang itu dipenuhi dengan keheningan yang tidak wajar. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Dengan cangkul yang sudah ia bawa sejak siang, Dina mulai menggali. Tangan dan tubuhnya lelah, tetapi ia tidak berhenti. Ia tahu ini satu-satunya cara
untuk membebaskan Lina dari penderitaannya. Ketika galian sudah cukup dalam, Dina membuka peti dan menatap sisa-sisa tubuh Lina. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar arwah Lina diterima di tempat yang lebih baik. Dengan hati-hati, Dina menempatkan sisa-sisa itu di dalam lubang, menutupinya dengan tanah, lalu menyalakan beberapa lilin di sekeliling makam sementara itu. Namun, sebelum ia selesai berdoa, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ketika Dina berbalik, ia melihat bayangan hitam besar, sosok yang ia lihat di lukisan Lina, berdiri di kejauhan. Sosok itu tidak memiliki wajah, tetapi kehadirannya memancarkan kebencian yang begitu kuat. Dina merasa dadanya sesak, sulit bernapas. Bayangan itu bergerak mendekat, dan suara berat bergema di udara, "Dia milikku, kau tidak boleh mengambilnya." Dina menggigil ketakutan, tetapi ia tahu ia tidak boleh menyerah sekarang. Ia mengangkat buku ritual yang ia bawa dari ruang bawah tanah dan mulai membaca doa yang tertulis di halaman terakhir. Suaranya bergetar, tetapi ia terus membaca, berharap kata-kata itu cukup untuk melawan sosok mengerikan itu. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara melengking, seolah terganggu oleh doa tersebut. Sosok itu semakin mendekat, mencoba menghentikan Dina. Namun, tiba-tiba, sosok Lina muncul di antara mereka. Lina terlihat lebih damai kali ini, meskipun masih berbalut kesedihan. Lina menatap bayangan itu dengan tatapan penuh keberanian, lalu berkata, "Aku bukan milikmu. Aku ingin bebas." Bayangan hitam itu tampak semakin marah. Ia melompat ke arah Lina, tetapi Lina melawan dengan kekuatan yang tidak Dina duga. Udara di sekitar mereka bergetar, dan suara angin seperti jeritan menggema di tanah lapang itu. Dina hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan pertempuran antara Lina dan bayangan itu. Perlahan-lahan, Lina mulai memudar, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebelum menghilang sepenuhnya, Lina menoleh ke arah Dina dan tersenyum. "Terima kasih," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kehangatan. Setelah Lina menghilang, bayangan hitam itu lenyap bersama angin malam. Suasana di tanah lapang kembali sunyi, tetapi kali ini keheningan itu terasa damai. Keesokan harinya, Dina merasa rumahnya terasa lebih terang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di plafon, tidak ada bayangan aneh di dinding, dan tidak ada perasaan diawasi. Dina tahu Lina telah pergi ke tempat yang lebih baik, dan rumah itu akhirnya bebas dari teror yang menghantui selama bertahun-tahun. Dina memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu, tetapi kali ini dengan perasaan yang lebih tenang. Ia sering mengunjungi makam Lina untuk menaruh bunga dan berdoa sebagai bentuk penghormatan kepada wanita yang pernah menjadi bagian dari rumah itu. Misteri di kampung kota tua akhirnya terungkap, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam bagi Dina. Ia menyadari bahwa tidak semua yang tidak terlihat harus ditakuti. Kadang, mereka hanya butuh didengar dan dibantu untuk menemukan kedamaian. Rumah itu kini menjadi tempat yang hangat, tidak lagi dihantui oleh masa lalu yang kelam. Namun, Dina tahu, cerita seperti ini mungkin bukan yang terakhir. Jakarta, dengan segala sudut gelap dan kisahnya yang tak terhitung, selalu menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan.